Selamat pagi dan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laman-laman yang nanti dipergunakan oleh mahasiswa Fakultas Teknik khususnya dan juga berkaitan dengan akademik nantinya. Nah, laman-laman itu nanti terdiri dari laman mayubaya.ac.id, kemudian ada mayubaya, ULS, dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang tujuannya sebenarnya adalah untuk membantu mahasiswa di dalam proses pembelajaran selama di Ubaya, khususnya di Fakultas Teknik. Terima kasih. Oke, yang pertama adalah laman www.ubaya.ac.id. Nah, di sini ada bagian mahasiswa, nanti mungkin bisa diklik. Di sini ada kalender akademik, kemudian ada pedoman akademik, ada My Ubaya, ada email buaya, ada e-learning, ULS, kemudian ada yang lainnya. Saya coba menunjukkan satu persatu apa saja yang bisa dilihat di laman ini. Yang pertama adalah kalender akademik. Nah, ini nanti mahasiswa bisa melihat kalender akademik selama satu semester. Jadi nanti Ubaya memang menerbitkan kalender akademik per semester. Nah, ini kebetulan yang semester gasal 2022-2023 ini sudah terbit. Nah, di sini nanti ada kapan kuliah pertama, kemudian ada masa UTS, kemudian ada UAS. Jadi nanti mahasiswa bisa merencanakan kira-kira bagaimana pembelajaran atau mungkin juga irama belajarnya selama satu semester ke depan. Dan yang perlu diperhatikan adalah terutama di jam-jam kuliah. Ini ada masa kuliah selama 7 kali pertemuan selama UTS, kemudian ada 7 kali pertemuan juga setelah UTS sampai dengan UAS. Ini tolong diperhatikan. Ini yang pertama. Dan kalender akademik ini bisa di-download. Jadi mahasiswa saya harapkan bisa mendownload ini setiap semester supaya nanti menjadikan catatan belajar selama satu semester. Kemudian yang kedua adalah pedoman akademik. Nah, Ubaya sudah tidak lagi menerbitkan pedoman akademik dalam bentuk hard copy. Jadi semuanya pedoman akademik diletakkan di laman www.ubaya.ac.id. Jadi nanti adik-adik bisa mendownload di bagian di sini, yaitu pedoman akademik dalam bentuk PDF. Nah, di sini nanti adik-adik bisa melihat di bagian khusus di Fakultas Teknik, dan juga nanti di situ ada siklus akademik, yaitu mulai kapan adik-adik nanti perwalian, kemudian perkuliahan, kemudian UTS dan UAS, serta kemudian nanti ada pengajuan untuk BSS dan MSS dan sebagainya. Itu ada semuanya adalah di pedoman akademik. Itu nanti ada siklus akademik namanya. Ini nanti mungkin adik-adik bisa melihatnya seperti yang ada di pedoman akademik. Oke, berikutnya laman yang tidak kalah pentingnya yaitu laman mayubaya. Laman ini juga bisa dilihat dari laman ubaya.ac.id. Itu mayubaya. Nah, di sini nanti mahasiswa bisa mulai dari mengisi loginnya, yaitu SNRP kemudian password. SNRP ini adalah NRP, kemudian passwordnya adalah nomor PIN. Ini kalau di login, di situ nanti akan didapatkan beberapa dashboard gitu ya di dalamnya. Di sini ada akademik, kemudian akun, SIM, sistem informasi manajemen, DPK, keuangan, perpustakaan, SDM, dan feature yang lain. Yang ini tidak semuanya saya tunjukkan, tapi yang terpenting yaitu terkait dengan akademik. Di akademik nanti adik-adik bisa melihat bagaimana nilai selama perkuliahan mulai dari semester awal sampai dengan semester akhir. Nanti bisa klik di transkrip. Nah, di sini. Nah, ini nanti akan terlihat seluruh mata kuliah yang sudah diambil, kemudian SKS-nya, tahun akademik berapa adik-adik itu mengambil, kemudian nilainya. Nah, ini nilainya cukup lumayan bagus ini, ada A, B, meskipun ada D sedikit ya gitu. Kemudian kalau kita akan, mungkin adik-adik mau mengeprint, silahkan bisa diunduh dalam bentuk PDF.
Kemudian kalau adik-adik bisa akan melihat bagaimana kartu studi dalam satu semester, ini juga bisa dilihat di sini, diklik saja, kemudian dipilih semesternya, semester berapa. Kalau misalnya ini semester yang lalu ya, ini untuk saya contohkan untuk mahasiswa yang lama ya, berarti semester lalu. Nah, ini dipilih semesternya, kemudian dipilih. Nah, di sini nanti bisa terlihat mata kuliah yang diambil, kemudian nilainya serta kehadirannya. Nah, nanti adik-adik harus melihat juga bagaimana kehadiran kuliahnya, karena nanti ada tilang presensi yang itu nanti di akhir semester bisa jadi nanti mahasiswa itu bisa kena tilang kalau tidak banyak yang tidak hadir. Nah, ini tolong diperhatikan, dan tinjau silang presensi itu H+1 setelah kuliah berlangsung. Ini tolong diperhatikan, kalau ada komplain dan sebagainya adalah H+1. Nah, ini di sini informasi terkait dengan kartu hasil studi atau KHS. Ini ada kehadiran, kemudian ada juga nilai ya, nilai UTS dan UAS-nya. Kemudian karena ini sudah di akhir semester, maka keluarnya adalah nilai nisbi ya, nilai nisbi atau nilai nisbi akhir ya, itu A, B atau C dan sebagainya. Oke, itu terkait dengan akademik. Terkait dengan nanti mungkin jadi asisten, ya ini bisa buka asisten. Kemudian terkait dengan presensi asisten, kalau nanti adik-adik menjadi asisten, nanti bisa dilihat juga bagaimana presensi asisten, karena ini penting. Kalau presensi ini nanti ada kesalahan, itu kaitannya nanti dengan honor ya gitu, kait dengan honor. Kemudian di akademik ini juga bisa adik-adik melihat bagaimana KTM digitalnya. Jadi sekarang ini sudah tidak perlu harus secara fisik ya, secara fisik KTM ini dibawa kemana, tapi secara digital adik-adik bisa mengunduh sendiri bagaimana KTM. Ini kebetulan mahasiswa Karina Maharani ini seperti ini kira-kira KTM-nya. Kemudian ada juga nanti kegiatan MBKM. Nah, ini MBKM bisa diajukan nanti ya. Kemudian ini ada BSS, MSS dan PST. Ini saya harapkan adik-adik nanti jangan sering mengeklik inilah gitu ya. Jadi BSS, MSS, BSS itu adalah berhenti studi sementara. Kemudian MSS itu ya cuti juga ya di saat kuliah berjalan. Kemudian BST ini adalah berhenti studi tetap. Ini saya harapkan tidak banyak mengeklik ini dan mahasiswa semuanya kuliah lancar gitu ya. Terus kemudian yang lainnya di sini ada feature tentang perpustakaan ya. Terus kemudian keuangan. Ini juga penting juga. Ini keuangan terkait bagaimana atau berapa besar UPP yang harus dibayarkan. Kemudian apakah ada hal yang lain seperti mendapat beasiswa dan sebagainya. Nanti reportnya ada di keuangan di sini. Termasuk juga honor. Nanti kalau jadi asisten, nah honornya nanti bisa dilihat di sini ya, slip honor. Nah, gitu. Oke, itu untuk yang Mayubaya. Oke, berikutnya yang laman berikutnya yang ada di upaya.ac.id adalah email Goaya, dan email Goaya ini nanti akan diberikan ke semua mahasiswa ya. Jadi ini adalah tempat komunikasi juga nanti antara dosen ke mahasiswa, antara fakultas teknik kepada mahasiswa, itu biasanya melalui email Goaya. Jadi nanti mahasiswa akan diberikan alamat yaitu snrp@student.ubaya.ac.id. Itu adalah alamat mahasiswa yang diberikan oleh Ubaya. Nah, kita coba klik email Goaya, terus kemudian kita coba masuk ke salah satu email mahasiswa. Ini kebetulan sekali lagi kami sudah minta izin kepada mahasiswa, yaitu snrp S1607200029, kemudian ini PIN-nya. Kita coba login. Nah, di sini nanti ada beberapa email tentunya ya. Nah, ini contohnya waktu lalu saya meng-email ke seluruh mahasiswa. Saya mengumumkan tentang uji coba input mata kuliah. Nah, ini saya me-email blast selama sebanyak 3 kali. Ini sudah diterima oleh mahasiswa.
Nah, ini nanti. Kemudian nanti ada email-email yang lain kaitannya dengan akademik, nanti bisa dilihat di sini. Ya, begitu kira-kira. Kemudian berikutnya di ubaya.ac.id yaitu laman tentang untuk proses pembelajaran secara online. Ubaya sudah menyediakan satu fasilitas kepada mahasiswa dan juga kepada dosen untuk melakukan proses pembelajaran secara online, yaitu melalui e-learning Ubaya, yaitu ULS, Ubaya Learning Space. Nah, ini kalau saya klik, nah kita coba halaman depannya kira-kira seperti ini. Nah, ini sini juga sama, pada saat mahasiswa itu nanti akan masuk menginputkan SNRP, ya, kemudian PIN, ini passwordnya. Ini juga saya sudah minta izin ke satu mahasiswa. Ini juga saya klik. Nah, di sini nanti bisa kelihatan materi perkuliahan. Ini kebetulan yang semester yang lalu ya. Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa ini itu ada cukup banyak ya. Ada berapa ini? 8 ya. Ada database, kemudian web programming, kemudian distribution dan sebagainya. Ini kalau coba saya klik, ini nanti dosen akan memberikan materi di sini. Nah, ini salah satu contohnya untuk yang week ke-1, ke-2 dan ke-3. Ya, ini sudah ada. Terus kemudian juga ujian UTS yang nanti dijalankan secara online atau soalnya itu diupload secara online, nanti mahasiswa bisa melihat dan membacanya di sini, ya. Yang jelas bahwa Ubaya Learning Space itu adalah sebuah laman yang dipergunakan untuk melakukan proses pembelajaran secara online. Ini sudah terhubung dengan sistem online yang ada di PD Dikti. Oke, selanjutnya laman yang dimiliki oleh Fakultas Teknik. Ini khusus dimiliki oleh Fakultas Teknik ya, yaitu laman untuk perwalian Fakultas Teknik atau laman yang dipakai untuk input mata kuliah di awal semester oleh mahasiswa Fakultas Teknik. Nah, cuman nanti ada untuk mahasiswa baru ya, mahasiswa baru khusus untuk 3 mata kuliah nanti, yaitu literasi digital, kemudian komunikatif English dan MPD. Itu dilaksanakan atau inputnya nanti pada saat orientasi bersama MOB secara online juga, tetapi bukan di software perwalian FT. Nanti perwaliannya atau input mata kuliahnya untuk 3 mata kuliah itu adalah di KRS online. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perwalian Fakultas Teknik di software perwalian. Nah, ini adalah laman perwalian Fakultas Teknik ya, yaitu if.ubaya.ac.id/perwalian-f2 atau V2 sorry ya. Nah, ini kita logging atau mahasiswa nanti bisa melogin di sini. Kemudian sama, yaitu nanti memasukkan SNRP dan juga PIN-nya ya, kira-kira seperti itu. Ini kalau di login. Nah, sistem perwalian di Ubaya di Fakultas Teknik ya, atau sistem input mata kuliah di Fakultas Teknik ini seperti software yang dipakai untuk Tokopedia dan sebagainya. Jadi ini prinsipnya adalah mahasiswa nanti mengambil mata kuliah kemudian dimasukkan ke keranjang. Setelah itu kemudian kita olah di situ apakah nanti mata kuliah itu bisa berlangsung atau tidak. Jadi kadang nanti ada mata kuliah itu kelasnya penuh ya, nanti mungkin mahasiswa akan terpotong atau tercut ya, mata kuliah itu tidak bisa diambil. Tapi jangan khawatir, nanti perwalian di Fakultas Teknik itu ada 3 tahap. Jadi perwalian yang pertama, kemudian atau input mata kuliah yang pertama, kemudian kedua dan ketiga. Nanti kalau tidak berhasil di input mata kuliah ke-1 atau pertama, nanti bisa input lagi di perwalian yang kedua atau FPP yang kedua. Berikutnya sampai dengan kasus khusus. Jadi jangan khawatir, nanti perwalian di Fakultas Teknik mahasiswa baru atau mungkin juga mahasiswa lama pasti akan mendapatkan kelas ya, yang khawatir sesuai dengan jatah yang ditetapkan. Oke, itu kira-kira. Untuk lebih detailnya nanti mungkin bisa
lihat di YouTube ya, di YouTube nanti bisa dicek perwalian FT Ubaya, nanti di situ akan bisa diambil video tutorial untuk perwalian Fakultas Teknik ya. Terima kasih. Oke, yang terakhir laman yang dimiliki oleh Fakultas Teknik, dan ini cukup unik sebenarnya di Fakultas Teknik, yaitu laman tentang cek kelulusan. Jadi memang ini laman ini khususnya memang untuk mahasiswa tingkat akhir. Jadi untuk mengecek bagaimana proses belajar selama ini, terus kemudian apakah dia sudah bisa dinyatakan lulus apa tidak, atau mungkin juga mahasiswa yang lama yang mendekati lulus itu memperhatikan bagaimana apakah ada beberapa syarat yang belum terpenuhi, misalnya mata kuliah wajibnya, kemudian mata kuliah pilihannya, terus kemudian IPK-nya, nilai-nilai yang dipersyaratkan itu tidak boleh lebih dari harus lebih dari C dan sebagainya, itu ada di sini semua. Nah, di sini adalah lamannya adalah ifubaya.ac.id kelulusan-ubaya-login. Di sini nanti loginnya sama, yaitu email goaya, yaitu SNRP, kemudian passwordnya ya. Ini saya coba login. Ini juga salah satu mahasiswa saya sudah minta izin. Oke, ini kira-kira isi yang ada di laman. Jadi nanti ini adalah mahasiswa saya ini kebetulan sudah mengambil 130 SKS ya dari 144, jadi kurang 14 SKS. Terus kemudian IPS yang semester yang lalu adalah 3,3, kemudian IPK sekian, semua terlaporkan. Kemudian SKS wajibnya adalah 116 kurang 120. Jadi ini mahasiswa tingkat akhir berarti ya. Jadi mahasiswa nanti bisa tahu kurang sekian SKS, terus kemudian nilai D-nya yang dipersyaratkan kan tidak boleh lebih dari 28 untuk mahasiswa lama ya. Untuk mahasiswa baru mulai dari angkatan 2020 nilai minimumnya harus C ya. Ini masih mahasiswa lama. Nah, di sini nanti ada daftar mata kuliah yang sudah diambil dan juga ada konversi mata kuliah di kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru. Jadi ini sebenarnya salah satunya juga untuk membantu mahasiswa apakah di kurikulum yang lama itu sudah mengambil dan di kurikulum yang baru apakah juga sudah mengambil. Jadi nanti kita bisa lihat apakah sudah terkonversi atau tidak. Terus kemudian minimum SKS-nya apakah sudah terpenuhi, yaitu 144 ya, minimum mata kuliah wajibnya ya. Kemudian juga apakah IPK-nya masih sudah memenuhi ya. Jadi syarat kelulusan adalah IPK lebih dari 2, kemudian SKS-nya minimum adalah yang wajib ya 144. Kemudian harus nilai minimumnya adalah C untuk yang angkatan 2020 ke atas. Itu kira-kira. Jadi ini nanti adik bisa melihat ya, mulai dari awal boleh silahkan dipergunakan ini supaya bisa memplanning mulai dari awal sampai dengan dari akhir bagaimana perjalanan perkuliahan selama di Fakultas Teknik Ubaya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan presentasi atau paparan kami terkait dengan laman Ubaya dan laman di Fakultas Teknik ini bisa bermanfaat. Selamat ketemu kembali. Salam sehat semuanya. Terima kasih.